Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baik, kali ini saya membuatkan khusus untuk RA, yaitu sebuah aplikasi kurikulum yang terbaru sekarang. Namanya adalah kurikulum nasional dengan pendekatan KBC, atau yang kita kenal dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, aplikasinya seperti ini. Saya membuatnya memang di Excel. Kenapa di Excel? Karena dengan Excel ini kita bisa menyimpan atau membuat dokumen ini sebanyak-banyaknya dalam satu bentuk file. Nah, apa saja isi daripada aplikasi ini? Yang pertama adalah terdapatnya perangkat pembelajaran mulai dari program semester, kemudian modul ajar dan RPP. Ini komplit selama 1 tahun, tinggal di print, tinggal digunakan. Guru nggak usah mikir lagi apa bahannya digunakan, bagaimana cara menggunakannya. Di sini sudah dipraktekkan langkah-langkah kerjanya. Jadi RPP ini bukan hanya sebagai pajangan di lemari, tapi bisa sebagai pedoman untuk pembelajaran atau pedoman dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu juga di dalam aplikasi ini terdapat buku-buku administrasi seperti ini. Nah, ini ada buku administrasi tentang lembaga atau sekolah. Kita tinggal klik. Nah, ini dia tampilannya. Misalnya yang kita inginkan adalah mencetak atau memprint buku tamu dinas. Kita tinggal klik seperti ini. Setelah diklik seperti ini, lanjutkan kita print dengan menggunakan kertas A4. Setelah di print, kemudian difotokopi, terus dijilid. Nah, sehingga dengan demikian buku-buku administrasi yang sebanyak ini mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap atau proses kegiatan belajar nanti, atau pelengkap dalam kegiatan operasional sekolah. Sebelum kita masuk ke lebih intinya lagi, di sini di video ini saya cuma menjelaskan bagaimana cara menggunakannya saja. Jadi untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bisa lakukan dengan pertemuan, bisa dengan Zoom atau dengan pertemuan tatap muka. Tapi kali ini di video ini saya akan menjelaskan dulu bagaimana kemudian apa isi daripada aplikasi ini. Nah, yang pertama yaitu yang saya jelaskan adalah bahwa di dalam ini ada RPP-nya. Kita tinggal klik di sini yang warna merah. Nah, ini dia contoh daripada modul ajar dan RPP khusus untuk Raudatul Atfal atau RA, yang mana kurikulumnya kita kenal dengan istilah pendekatan KBC, yaitu kurikulum berbasis cinta. Ini pembuatannya ini bukan asal-asal buat, tapi ada pedomannya. Kita bisa lihat di sini pedomannya seperti ini. Ya, ini yang saya buka adalah tentang implementasi kurikulum merdeka berbasis cinta untuk RA. Ini kita lihat ada temanya, kemudian di sini ada materinya, ada bentuk kegiatannya, ada jenis kegiatannya. Ya, seperti ini. Ini adalah bayangan-bayangan yang diberikan atau yang dicontohkan tentang bagaimana itu kurikulum KBC. Kemudian di tema di sini yang kedua itu cinta kepada Rasul. Di sini sudah ada apa saja kegiatannya, apa saja materinya, kemudian apa saja jenis kegiatannya. Di sini ada cinta kepada diri sendiri yang ketiga. Terus yang keempat adalah cinta kepada sesama. Kemudian dilanjutkan dengan cinta kepada lingkungan, terus cinta kepada negara. Baik, kita akan langsung menuju ke bagian RPP-nya. Ini rencana pembelajaran. Fase kelompok usia, fondasi usia 4 atau 6 tahun,
Ini artinya adalah 45 dengan 56 ini sama. Kemudian topik atau subtopik, kebutuhanku, kebutuhan tubuhku atau buah kesukaanku. Ini subtopiknya. Temanya, ya, tema KBC adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Materi insersinya keimanan kepada Allah, kemudian akhlak kepada sesama. Ini sudah terdapat di dalam petunjuk yang di atas tadi, yang di sini. Ya, sudah ada di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran seperti ini. Ya, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ya seperti ini. Kemudian di sini ada asesmen. Ya. Tetapi ini bisa kita kembangkan kembali. Tujuan kita mengembangkan ini adalah untuk mempermudah guru dalam menerapkan kegiatan KBC ini. Baik, sekarang dalam bentuk aplikasinya, di sini saya bikinkan adalah tema kurikulum berbasis cinta dengan topik diriku dengan subtopik identitas diri. Salah satu yang saya ambil sesuai dengan petunjuk tadi adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada diri sendiri. Lanjut, materi insersinya adalah keimanan kepada Allah, kemudian membiasakan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Tadi sudah saya katakan bahwa RPP ini dibuat 1 tahun, tinggal di print, tinggal digunakan, tinggal dipakai. Jadi untuk melihat hasil dan buktinya untuk yang berikutnya, ini kan satu bentuk tampilan untuk 1 minggu. Ini kita bisa lihat ke bawahnya, ya seperti ini. Ini adalah hari pertama. Kita lihat di sini, ini hari pertamanya. Lanjut, yang berikutnya adalah hari kedua. Kemudian di sini ada hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ya, terus dilanjutkan dengan asesmen. Terus untuk melihat hasil berikutnya, melihat minggu yang kedua, kita tinggal ganti 1 menjadi 2. Ini sudah berganti sendiri. Lanjut kita ganti 2 menjadi 3 dan seterusnya. Ya, seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke awal. Kemudian di sini juga ada identifikasi untuk memperjelas bahwa topik pembelajaran ini apa saja yang akan kita bahas. Di sini sudah dijelaskan semuanya. Ada tujuan pembelajarannya, ada indikator tujuan pembelajarannya, ya tetap seperti kurikulum biasa, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajarannya. Hari pertama, kita bisa lihat di sini, ini hari pertama, mengenal nama kegiatan awalnya, prinsip pembelajarannya saya buatkan juga di sini. Ini adalah berkesadaran dan menggembirakan. Jadi pada kegiatan awal ini diharuskan guru dalam mengajar ini harus seperti ini konsepnya, ya, gembira dan berkesadaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berbasis cintanya. Apa saja ini? Yaitu guru mengajak anak membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dan berbagi. Kemudian yang kedua, guru mengajak anak diminta untuk menyebutkan kebiasaan baik yang mereka lakukan seperti tawakal, kemudian ikhtiar, sabar, syukur dan berterima kasih kepada orang lain. Nah, jadi cara menggunakannya nanti sebelum kita belajar ke intinya atau belajar materi nasional, anak-anak tentu diajarkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian juga diajarkan tentang ya bagaimana ikhtiar, bagaimana sabar, bagaimana bersyukur, itu juga dijelaskan. Boleh materi ini disampaikan ketika mau belajar inti atau sebelum atau setelah belajar inti. Kemudian dilanjutkan berikutnya adalah kegiatan inti.
kegiatan di sini saya bagi 3 kegiatan intinya. Yang pertama tahapnya memahami, tahap kedua adalah merefleksi, dan tahap ketiga ini adalah penutup. Maaf, saya ulangi lagi. Tahap pertama adalah memahami, tahap kedua mengaplikasi, dan tahap ketiga adalah merefleksi. Jadi ada 3 tahap untuk kegiatan inti. Yang pertama, tahap pertama dipahami dulu nih materinya seperti apa, yaitu dalam bentuk sebuah kegiatan atau dalam bentuk kegiatan main. Ya, seperti ini. Anak dapat berjalan lurus dengan menyentuh 1 atau 2 temannya yang disebutkan guru. Nah, caranya nanti guru memanggil 1 anak ke depan, kemudian menyebutkan nama anak tersebut, kemudian meminta untuk berjalan menuju anak tersebut. Atau cara kedua, bisa dengan anak menuju ke sana, ketika megang bahu temannya, dia menyebutkan nama anak yang dipegangnya. Jadi di sini artinya adalah bahwa kurikulum ini bersifat fleksibel, ya. RPP ini bersifat fleksibel. Guru boleh membuat sebuah permainan yang lain yang berbeda, tetapi konsepnya adalah tentang mengenal nama. Nah, seperti itu ya Bun ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengaplikasi. Mengaplikasi ini baru belum tahap pembuatan, misalnya mewarnai, ya, kemudian adanya kolase, membatik dan segala macamnya. Nah, kurikulum ini di dalamnya itu udah ada kegiatan yang saya sebutkan tadi, namanya adalah teknik dan media. Ada nanti kegiatan kita mendazel, ada kegiatan kita menyisir, ada kegiatan membatik, ada kegiatan meronce dan segala macamnya di sini sudah ada. Ya, itu nanti dia ditampilkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan saja. Kemudian setelah lanjut mengaplikasi, barulah kita merefleksi, yaitu menanyakan kembali tentang kegiatan hari ini, bagaimana anak-anak, ya, dan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Kemudian untuk minggu yang kedua ini yang bersama, ya, cuma materinya sekarang adalah mengenal usia. Kegiatan awalnya jangan lupa. Kemudian kegiatan berbasis cintanya juga jangan lupa. Di sini kegiatan berbasis cintanya adalah guru mengajak anak membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dan berbagi. Ya, masih sama yang tadi juga. Jadi selama 1 minggu itu kita mengajarkan kepada anak bagaimana cinta kepada Allah dan bagaimana cinta kepada diri sendiri, ya. Kemudian kita lanjutkan di sini kegiatan intinya, kemudian dilanjutkan dengan mengaplikasi dan merefleksi. Lanjut kegiatan penutup. Kemudian juga hari ketiga juga sama dan seterusnya sampai kita masuk ke dalam tahap asesmen. Nah, untuk asesmen di sini pun ini dibuat semudah-mudahnya, ya, nggak banyak cerita, nggak banyak tulis menulis, nggak banyak action segala macamnya. Yang penting sekarang adalah bagaimana guru nyaman dalam menggunakan RPP ini. Di sini diminta cuma guru mengamati anak saat bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Lakukan observasi seperti itu, cuma mengamati dulu. Kemudian mewawancara, ya. Ini adalah kegiatan prosesnya. Barulah yang terakhir adalah kegiatan asesmennya. Asesmen akhir, asesmen dari materi kenal nama, kira-kira perkembangannya muncul atau seperti apa. Di sini bisa kita lihat. Jadi untuk asesmen ini adalah asesmen pelajaran yang dinilai adalah total daripada seluruh anak. Jika dalam materi mengenal nama ada lebih daripada 50% yang paham dengan materi kita, berarti kategorinya pengembangan yang muncul itu iya, gitu. Kalau misalnya pada saat mengenal usia ternyata yang paham dengan materi ini hanya di bawah 50%, berarti kategori tidak. Nah, itu aja cuma yang Bunda checklist, ya. Nah, nanti kalau masalah asesmen hariannya, misalnya asesmen yang seperti penilaian per anak, nah itu lain lagi nanti topiknya, enggak di sini ya Bun ya. Kemudian kita kembali lagi untuk yang kedua, juga sama seperti itu kejadiannya, ya, sama, caranya juga sama. Yang ketiga juga sama, ya. Terus yang keempat juga sama. Nah, ini udah lengkap semuanya. Jadi tinggal dipraktekkan dan tinggal digunakan lagi. Nah, biasanya sebuah fenomena yang saya lihat adalah ketika guru akan mengajar besoknya,
Maka hari ini beliau pada sibuk mencari bahan-bahan ajar untuk besok. Ada yang ngeprint lah, ya, ada yang fotokopi lah, ada yang mencari internet gitu, macam-macam yang saya perhatikan, yang saya amati di lapangan. Nah, jadi dengan inisiatif seperti itulah, dengan aplikasi ini mudah-mudahan guru nggak lagi cari bahan, karena nanti bahannya ada, sudah saya buatkan, tinggal digunakan saja lagi. Nah, baik, kita kembali ke angka 1 di sini. Kemudian bagaimana ini kok semester ganjil, semester genapnya mana? Ini tinggal kita ganti aja semester ganjil menjadi genap. Tetapi yang di print adalah kode ke-19. Jadi kode pertama sampai kode ke-18 ini adalah semester ganjil, ya, atau semester 1. Sementara kode 19 sampai kode ke-20, kode ke-36, nah ini adalah semester genap, ya, seperti ini. Ini tinggal kita print aja lagi bun, ya. Kita print seperti ini. Nah, ini tampilan printnya, ada sebanyak 7 lembar. Ini karena kita nggak print, kita kembalikan lagi. Nah, kita home lagi, kembali seperti ini. Nah, inilah dia bun, ya, bentuk daripada tampilan aplikasi ini sekilas. Kemudian bagaimana cara menggunakannya, tetap kita urutkan 1A, 1B, 2, 3, 4, 5. 1A kita klik ini dulu, ini wajib kita isi semuanya. Kemudian nanti kita lanjutkan 1B, ini juga wajib kita isi semuanya. Terus setelah itu lanjutkan 2. 2 ini adalah untuk melihat topik mana yang mau kita gunakan. Jadi misalnya ada sekolah itu yang topik umpamanya tentang buahan sayur. Buahan sayur ini mereka maunya di minggu atau di semester pertama. Itu bisa diatur di sini. Ya, tinggal kita print, nanti kita sesuaikan lagi dengan minggu-minggunya. Nah, kemudian selain itu juga di sini ada program semesternya juga sudah lengkap. Ini semester genap, ini semester ganjil. Kemudian juga di sini ada jurnal prosemnya. Jadi jurnal ini tujuannya adalah untuk untuk memastikan kira-kira nanti setiap topik atau tema tersebut itu maunya seperti apa gitu. Di sini sudah dibuatkan, sehingga nanti enggak lari daripada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Nah, begitu ya bun, ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman yang singkat ini bunda semuanya paham dengan materi yang saya sampaikan ini. Jadi untuk lebih dalamnya lagi bisa nanti konsultasi, yaitu dalam bentuk kegiatan Zoom kita ataukah dengan tatap muka. Baik bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.